apakah pecundang sekarang memang begitu gila? Masih hidup? Liu kian-kian mengernyit, dia menoleh ke arah lapangan Changyun lalu dia terlihat terkejut. Tidak hanya Yeyan, bahkan seluruh keluarga Ye juga masih hidup. Semuanya terlihat baik-baik saja tanpa ada bekas luka sedikit pun di tubuh mereka. Saat ini, semua orang di tribuna terlihat terkejut. Bagaimana mungkin? Kidau, Feng Ling, semuanya terbelalak. Nenek Wa mengernyit, tatapan matanya terlihat dingin. Bahkan wali kota Changshan juga menyipitkan matanya. Dia terlihat sedikit tidak percaya juga. Mungkinkah mereka menyembunyikan kekuatan dari awal? Pasti begitu. Bukankah keberuntungan keluarganya sangat bagus? Semua orang mulai bergumam. Di lapangan Changyun, Yayan tersenyum datar. Menyembunyikan kekuatan? Apa keluarga Ye perlu menyembunyikan kekuatan? Suaranya terdengar sangat keras. Bocah ini benar-benar sombong. Tidak masalah kalau seorang jenius alam pembentukan alkimia yang berteriak seperti ini. Seorang pria tak berguna yang hanya bisa berada di alam pembentukan tubuh juga berani seperti ini. Semua orang mengernyit. Bahkan Liu Qianqian juga merasa jijik. Citra Yayan di dalam hatinya benar-benar sudah buruk. Apakah semua yang berada di alam pembentukan tubuh memang segila ini? Bahkan orang tua yang berada di sekitar juga menghela sambil menggeleng. Hai MPH! Kidau dan yang lainnya mencibir dingin. Yeyan, anggap saja keluarga Ye beruntung bisa lulus dari ujian kali ini. Tapi selanjutnya remaja keluarga Qi pasti akan membuat kalian semua gugur. Semua orang mengangguk saat mendengarnya. Keluarga Qi memiliki banyak jenius. Namun, Yeyan tersenyum datar. Pemuda keluarga Qi? Kishan saja? Semua orang kebingungan mendengarnya. Apa maksud dari ucapan Yeyan? Di saat semua orang mengernyit, sebuah lonceng kuno berbunyi. Waktu untuk ujian pertama sudah berakhir. Perasaan Kidau, Feng Ling, serta yang lainnya langsung terasa aneh. Wash! Saat ini, pengurus kediaman wali kota langsung mengangkat keluar banyak mayat. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Qilin dan Qihu dari keluarga Qi. Feng Bun dan orang keluarga Feng lainnya juga sudah mati. Yang tidak terbayangkan oleh mereka adalah kepala semua mayat itu terpenggal. Kejam sekali! Kidau dan Feng Ling langsung berdiri, wajah mereka terlihat sangat pucat. Keluarga mereka dalam sekejap saja kehilangan begitu banyak pemuda, bahkan hampir tidak bersisa. Kidau lalu menatap pemuda keluarga Ye, tatapannya melewati Yeyan, Yeran, Yetong, Yeyun dan yang lainnya. Hanya saja dia juga sulit menebak siapa sebenarnya yang melakukan ini. Di antara pemuda keluarga Ye, kemampuan Yeran dan Yetong yang paling kuat, tapi tidak mungkin mereka bisa melakukannya, bukan? Lalu Yeyan? Seseorang yang diafragmanya telah cacat apakah masih bisa membunuh jenius dari keluarga mereka? Mimpi saja. Apa yang sebenarnya sudah terjadi di dalam alam ilusi? Kidau dan Feng Ling menggertakkan gigi. Bahkan semua praktisi yang berada di atas tribuna juga terlihat terkejut. Tapi di saat seperti ini, Yelong malah tertawa berkata, Kalian berdua, apakah taruhan sebelumnya masih berlaku? Banyak orang yang menjadi saksi. Apakah kalian berdua masih ingin mengingkarinya? Suara ini terdengar sangat keras. Saat mendengar itu, ekspresi wajah Kidau dan Feng Ling terlihat masam. Walaupun Yelong tahu mereka berdua sangat sedih karena mengetahui anak atau keponakan mereka sudah mati, itu tidak bisa mencegah mereka untuk memotong lengan mereka sendiri, bukan? Yelong! Panggil Kidau, suaranya terdengar sangat dingin. Sepertinya keluarga Qi dan keluarga Feng tidak begitu hebat juga. Hari ini semua orang di kota Changyun menjadi saksi bahwa keluarga Qi dan keluarga Feng hanyalah penipu. Teriak Yelong. Ucapan ini membuat Kidau dan Feng Ling semakin emosi. Cukup! Changshan tiba-tiba berkata. Suara ini membuat semua orang tersadarkan kembali.
Yelong mencibir. Dia tahu Changshan berbicara karena ingin menyudahi masalah ini. Kediaman wali kota memang begitu. Namun, Yelong akan mengingat masalah ini, keluarga Ye akan secepatnya mengambil kembali barang taruhan. Hanya saja yang membuatnya paling penasaran adalah bagaimana Yeyan bisa melakukan ini. Sayang sekali, sekarang Yeyan dan yang lainnya berada di tengah lapangan Changyun, jadi Yelong tidak bisa menanyakannya. Selanjutnya, ujian babak kedua. Kalau bisa lulus dari ujian babak kedua, maka bisa masuk ke pertandingan babak akhir untuk memperebutkan posisi pemenang pertarungan Changyun. Suara Changshan terdengar sangat keras. Semua orang langsung menjadi fokus kembali, terutama pemuda dan pemudi yang berada di atas lapangan Changyun. Sekarang Kishan, Feng Buyu dan juga jenius alam pembentukan alkimia lainnya sudah tidak ingin memperebutkan posisi pemenang. Walaupun tidak memenangkan posisi pemenang di pertarungan Changyun, mereka juga bisa terlihat memesona karena sudah masuk sebagai partisipan di babak akhir. Bahkan hari ini ada banyak sekte dan keluarga terkenal yang datang. Kalau saja bisa membuat mereka tertarik, maka masa depan akan cerah. Seorang pria paruh baya yang memakai seragam sekte memandang tribuna dan berkata, "Dalam pertarungan Changyun tahun ini, Kishan dan Feng Buyu adalah bibit yang bagus. Sayang sekali, tidak sebaik tahun lalu." Semua orang tertawa mendengarnya. Siapa yang bisa mengalahkan Yun Feksu yang begitu kuat di pertarungan tahun lalu? Tapi, ini juga tidak buruk. Sepertinya keluarga Ye akan benar-benar lenyap. Orang lain mengangguk saat mendengar ucapan ini. Mereka adalah praktisi dari sekte Jianling. Walaupun sekte Jianling tidak sebanding dengan sekte Yun Chao, mereka juga bisa berdiri sendiri tanpa ragu di kerajaan Wanyan. Benar-benar sekte besar yang luar biasa. Kedatangan mereka kali ini juga untuk memilih murid jenius. Changshan lalu bertindak lagi sehingga sebuah cahaya menyinari prasasti suci Changyun. Setelah itu sebuah batu besar muncul di tengah lapangan. "Gelanggang Changyun!" Semua orang sangat bersemangat saat melihat batu besar itu. Momen yang sangat menarik akan segera dimulai. Ujian babak kedua. Bertahan 5 menit di atas gelanggang Changyun. Setelah 5 menit masih bertahan di atas gelanggang Changyun, maka bisa masuk babak final. Suara Changshan terdengar sangat keras. Setelah mendengar itu, sekitar 100 orang pemuda dan pemudi segera berjalan ke atas gelanggang Changyun. "Yeyan, nanti aku ingin lihat apa kamu masih menyombongkan diri. Aku ingin membuat keluarga Ye kalah di atas gelanggang Changyun." Saat ini, Kishan juga Feng Buyu menatap Yeyan sambil berkata dengan dingin. Keluarga Qi mengalami kerugian parah dalam pertarungan Changyun kali ini. Sekarang hanya tersisa Kishan sendirian, tapi asalkan dia bisa mendapatkan posisi pemenang, semua yang terjadi tidak akan sia-sia. "Kalau hanya mengandalkan kalian, mungkin tidak mampu." Yeyan juga mencibir dingin saat mendengar ucapan mereka. "Hai MPH!" Kishan dan Feng Buyu semakin emosi. Wash! Setelah semua orang berdiri di atas gelanggang Changyun, Changshan langsung menatap ke salah satu pengurus kediaman wali kota. Pengurus itu mengangguk lalu dia mengeluarkan sebuah batu spiritual dan meletakkannya ke atas prasasti suci Changyun. Ber! Dalam sekejap saja, sebuah cahaya yang sangat terang dari prasasti suci Changyun langsung menyinari gelanggang Changyun. Baam! Sebuah suara keras terdengar, lalu sebuah tekanan yang sangat kuat dilepaskan di atas gelanggang Changyun. Ekspresi semua pemuda dan pemudi langsung berubah, banyak orang yang langsung jatuh saat menghadapi tekanan ini. Bahkan kekuatan untuk berdiri saja tidak ada. Pada saat yang bersamaan, pengurus berteriak kencang. "Ujian babak kedua, dimulai!" Bab 27, dengan kekuatan ini, kamu bunuh nyamuk saja. Begitu suara itu terdengar, tekanan pada gelanggang Changyun menjadi lebih besar. Bahkan ada bayangan yang muncul di udara dan membuat semua orang di tribuna kagum. Dia adalah orang suci di kota Changyun. Hanya satu bayangannya saja sudah bisa membuat tekanan yang begitu kuat. Banyak orang tercengang dan mengagumi kekuatan orang suci itu. PVFT. Pada saat ini,
seorang pemuda memuntahkan darah dan langsung pingsan di gelanggang Changyun. "Tarik ke bawah, eliminasi," kata seorang pengurus di kediaman wali kota. Wus! Dalam sekejap, pengurus dari kediaman wali kota melangkah maju dan menarik pria itu ke bawah. PVFT. Kemudian, seorang remaja lain muntah darah. Semakin banyak pemuda yang tidak tahan dan langsung keluar dari gelanggang Changyun. Tak lama kemudian, terdengar suara acuh tak acuh dari pengurus. "Eliminasi." Dalam waktu beberapa jam, setengah orang dari gelanggang Changyun sudah dieliminasi. Sekarang hanya tersisa 70 orang di gelanggang Changyun. Ekspresi Yeyan yang sedang berada di gelanggang Changyun sangat serius. Tekanan semacam ini memang kuat, bahkan tubuhnya hanya bisa bergerak sedikit. Matanya tertuju pada Kishan dan Feng Buyu. Dia menyadari mereka berdua sudah tidak tahan, wajah mereka sudah pucat. Namun, Yeyan memperhatikan orang bertanda lahir hitam di lehernya. Meskipun wajahnya pucat, napasnya teratur. Mengenai kekuatannya, sepertinya lebih kuat dari Kishan. Apakah ada orang seperti itu di kota Changyun? Hal ini mengejutkan Yeyan. "Bang!" Pada saat ini, terdengar raungan lagi dari atas gelanggang Changyun, kemudian terlihat bayangan orang suci Changyun melambaikan tangannya dan tiba-tiba angin kencang bertiup. Dalam sekejap, banyak remaja yang langsung terhempas turun dari gelanggang Changyun. "Sialan!" Meskipun berada di atas tribuna, Kishan, Feng Buyu dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka melihat Yehan, Yetong dan yang lainnya mengepung Yeyan, mereka pun sangat marah. Tidak hanya mereka, Qidao, Feng Ling dan yang lainnya juga sangat kesal. Keluarga Ye ini berjuang mati-matian agar Yeyan bisa tetap berada di atas gelanggang Changyun. Mempertahankan seorang pria tak berguna yang belum mencapai alam kondensasi energi. Apa yang bisa dia lakukan kalau dia dapat berpartisipasi dalam pertarungan final? Konyol! Di tribuna, banyak praktisi yang menggelengkan kepala. Bahkan para praktisi dari sekte Jianling juga merasa bahwa keluarga Ye sangat bodoh. Lihat, bayangan itu muncul lagi. Di bawah tatapan semua orang, begitu bayangan Changyun membalikkan telapak tangannya di pertarungan Changyun, energi pedang pun berdesir. PVFT. Dalam pertarungan Changyun, ada remaja yang muntah darah dan dieliminasi lagi. Mengenai yang lain, mereka mengaktifkan energi spiritual dalam tubuh mereka secara paksa untuk menangkis kekuatan pedang ini. Tiba-tiba ada juga suara denting di gelanggang Changyun. Di keluarga Ye, Yeran, Yetong dan yang lainnya tampak serius, mereka langsung mengaktifkan fisik. Tubuh pedang spiritual langsung berubah menjadi pedang panjang untuk melawan. "Adik Yan, kamu tidak perlu bergerak, ada kami di sini," kata Yetong. Di dalam hati mereka, Yeyan adalah kekuatan terbesar keluarga Ye dan dalam pertarungan di alam ilusi Gunung Changyuan, Yeyan pasti sudah sedikit kehabisan tenaga, kan? Ting, ting, ting. Meskipun energi pedang di sini kuat, mereka tetap bisa bersaing karena mereka mengambil tindakan. Terhadap tekanan yang turun dari atas, Yeyan diam-diam mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk berputar bolak-balik, untuk membantu mereka agar tidak terlalu lelah. Hanya saja adegan ini tidak dapat dirasakan oleh para remaja di sekitar, bahkan Chang Shang dan yang lainnya juga tidak menyadarinya. Ternyata orang-orang dari keluarga Ye tidak kalah. Jelas-jelas kekuatan mereka tidak kuat. Mungkin mereka berkemauan kuat. Jadi, mereka yang berkemauan kuat dapat menahan tekanan yang lebih kuat. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Tak lama kemudian, 5 menit berakhir. Di gelanggang Changyun, hanya ada 36 orang yang tersisa. Dang! Lonceng kuno berbunyi lagi, kemudian bayangan di atas menghilang, tekanan juga benar-benar hilang. Banyak remaja di gelanggang Changyun jatuh ke tanah, tapi ada kegembiraan di mata mereka. Apakah kita memasuki pertarungan final? Tidak disangka pertarungan final ini hanya tersisa 36 orang. Hanya saja, 36 orang ini semuanya orang berbakat dari kota Changyun. Berbakat?
Banyak orang berbicara, tapi setelah kata-kata ini terucap, tatapan mereka menjadi serius. Yeyan masih di atas tribuna. Banyak orang langsung merasa jijik. Yang lainnya bisa dianggap sebagai orang berbakat, tapi apakah Yeyan bisa dianggap berbakat? Apa yang sedang dilakukan keluarga Ye? Apa Yeyan juga layak berdiri di gelanggang Changyun? Awalnya, aku masih memiliki kesan yang baik tentang keluarga Ye karena Ye Xiaotian. Tak menyangka putranya begitu tak tahu diri. Ini adalah penghujatan untuk gelanggang Changyun. Tidak ada bakat dan masih di atas, memalukan pertarungan Changyun. Pada saat ini, keluarga Qi memulai berbicara dan banyak praktisi yang ikut berbicara. Untuk sementara, Yeyan juga menyebabkan kemarahan di antara orang-orang. Alis Liu Qianqian semakin mengerut, dia berkata, "Bahkan kalau keluarga seperti itu tidak binasa hari ini, nanti juga akan binasa." Yewan, Yetong dan yang lainnya tidak memikirkan bagaimana melindungi diri mereka sendiri, juga harus menghabiskan energi mereka untuk melindungi Yeyan. Hanya saja para praktisi ini tidak tahu bahwa pemuda dari keluarga Ye bisa berada di gelanggang Changyun karena kekuatan jiwa yang menghalangi mereka dari tekanan yang kuat. "Hai MPH!" Pada saat ini, ekspresi Chang Shang juga sangat dingin. Kemudian dia berkata, "Ayo kita mulai pertarungan final." Mendengar ini, pengurus kediaman wali kota segera mengangguk dan berkata, "Dalam pertarungan final pertarungan Changyun, siapapun yang bisa berdiri sampai akhir di panggung ini akan menjadi pemenang di pertarungan Changyun." Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi semua orang di tribuna langsung terlihat serius. Bahkan mata para praktisi sekte Jianling berbinar, mereka fokus untuk waktu yang lama. Saat yang paling menarik dari pertarungan Changyun benar-benar sudah tiba. Dang! Bel di kejauhan berbunyi dan pertarungan final dimulai. Tidak ada aturan untuk pertarungan ini, selama dia adalah orang terakhir yang bisa berada di gelanggang Changyun. Untuk beberapa saat, ekspresi Qishan dan Feng Bui menjadi dingin. Mereka melihat ke arah keluarga Ye. "Bang!" Yewan, Yetong dan yang lainnya juga merasakan aura mereka, kemudian kekuatan di tubuh mereka membludak secara ekstrem. "Hahaha! Mereka hanya semut di alam kondensasi energi." Melihat pemuda keluarga Ye seperti ini, Feng Bui pun mencibir dan segera kekuatannya membludak. "Alam pembentukan alkimia." Banyak remaja yang gemetar di gelanggang Changyun. Kesenjangan alam membuat mereka memandang Feng Bui dengan ketakutan, tapi hati mereka juga senang karena Feng Bui tidak menargetkan mereka. "Hari ini, aku akan membuat kalian semua mati di atas panggung. Bunuh!" Suara itu jatuh. Feng Bui maju selangkah, angin kencang pun menderu. Pada saat yang sama, Feng Bui seperti singa yang menyerbu dan suaranya seperti auman singa. Ini adalah tubuh singa spiritual. Tak menyangka kalau Feng Bui memiliki fisik seperti itu. Dia tiba-tiba langsung seperti singa, tidak hanya sangat cepat, bahkan orang yang di alam yang sama saja hampir tak bisa menahan kekuatannya. Dia sendiri sudah cukup untuk menyingkirkan semua orang dari keluarga Ye. Banyak orang berdiskusi. Di sisi lain, Feng Ling tersenyum kemudian dia memandang Yelong. "Yelong, lihat saja. Selanjutnya semua remaja di keluarga Ye akan jatuh. Putraku bisa menyingkirkan semua keluarga Ye." Namun, tepat saat kata-katanya dilontarkan, Yeyan berkata di gelanggang Changyun, "Dengan kekuatan seperti ini, kamu juga ingin membunuh keluarga kami. Bunuh nyamuk saja." Bab 28, di mataku, kamu itu hanya seorang badut. Glek! Seketika lapangan Changyun menjadi hening. Semua orang melihat ke arah Yeyan. Astaga, bagaimana alam pembentukan tubuhnya bisa begitu kuat? Hal ini adalah hal yang membingungkan semua orang. Liu Qianqian lebih kesal lagi. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang seperti Yeyan. "Hai MPH!" Ketika di gelanggang Changyun, Feng Bui terlihat begitu ganas. Tidak disangka hari ini dia benar-benar dihina oleh seorang pria tak berguna. PVT. Pada saat ini, orangnya bagaikan pelangi yang melewatinya.
Dalam sekejap aura itu menerjang ke arah keluarga Ye. Tidak ada gerakan lain selain sebuah pukulan. Bam! Begitu serangan diluncurkan, seluruh pemuda dari keluarga Ye menerjang dengan kekuatan penuh. Sinar pedang dan pisau menyebar sembari bekerja sama untuk melawan serangan tersebut. Akan tetapi, kekuatan Feng Buyu sangat besar sehingga menyebabkan mereka terhempas ke belakang beberapa langkah. Wajah mereka terlihat memucat. Hei, hei! Ketika melihat adegan ini, Feng Buyu pun tertawa sinis. Pada saat ini, terdengar suara dari tribun. Feng Buyu memang adalah orang yang berbakat dari keluarga Feng. Maukah kamu bergabung dengan sekte Jianling? Apa? Begitu kata-kata itu terucap, semua pandangan mata tertuju pada pemilik suara yang berada di tribun. Apakah dia adalah salah satu dari anggota sekte Jianling? Aku pernah melihat pria parubaya itu sebelumnya. Dia adalah pengurus dari sekte Jianling. Astaga, undangan dari sekte Jianling secara langsung. Keberuntungan dari langit. Ini adalah keberuntungan nyata dari langit. Tidak hanya para praktisi yang di sekitar, bahkan para remaja dan gadis di atas gelanggang Changyun juga merasa sangat iri. Suara napas keluarga Feng menderu, meski Feng Ling sudah terbiasa melihat angin dan ombak, pada saat ini dia juga harus menarik napas dalam dan menekan rasa penuh semangat ini dengan paksa. Hahaha! Tapi suara tawa juga keluar dari mulutnya. Sekte Jianling adalah sekte terkuat di kerajaan Wanyan. Bergabung dengan sekte ini sama saja dengan telah mencapai prestasi yang sangat luar biasa dan seluruh keluarga Feng juga akan merasa terhormat. Wajah Feng Buyu terlihat merona merah di atas gelanggang Changyun dan berkata, Aku bersedia. Baik, setelah pertempuran ini, ikutlah denganku ke sekte Jianling untuk melakukan prosedur penggabungan. Ujar pengurus dari sekte Jianling. Feng Buyu berkata sambil tersenyum. Baik. Setelah melakukan prosedur penggabungan, dia akan menjadi murid resmi dari sekte Jianling. Semua yang terjadi hari ini adalah hal yang pasti. Yeyan, sudahkah kamu melihatnya? Inilah bakat, inilah kekuatan. Levelku adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu capai. Bahkan tidak bisa ditandingi oleh keluarga Ye. Feng Buyu tertawa keras dengan nada mengejek. Dia sangat bangga dan memandang orang-orang dari keluarga Ye seolah-olah dia sedang melihat semut dan sampah. Levo? Di mataku, kamu hanya seorang badut. Teriak Yeyan. Cari mati! Pada saat ini, Feng Buyu melakukan serangan. Ditambah pukulan lain yang lebih sengit. Kamu hanyalah seorang anak muda yang banyak bicara. Seperti di atas gelanggang Changyun ini yang hanya mencari mati. Semua orang menggelengkan kepala. Dibandingkan dengan orang berbakat seperti Feng Buyu, Yeyan tidak lebih dari sebuah sampah. Kalian semua mundurlah dan serahkan semuanya padaku. Ekspresi Yeyan tiba-tiba menjadi masan dan bergerak maju selangkah. Pada saat ini, Yeran, Yetong dan yang lainnya saling memandang serta menganggukkan kepala. Adigan, berhati-hatilah. Hanya orang seperti ini tidak akan bisa menyakitiku. Ujar Yeyan. Matilah. Feng Buyu merasa diejek lagi sehingga niat untuk membunuhnya menjadi semakin kuat. Yeyan berdiri di depan untuk menghadapi serangan itu dengan tinju terkepal. Apa? Semua orang yang ada di tribun, termasuk Nenek Wa, Chang Shang dan yang lainnya di kursi VIP juga mengernyitkan dahi. Apa yang sedang mereka lihat? Yewan dan lainnya mundur saat menghadapi Feng Buyu yang berbakat dalam alam pembentukan alkimia ini. Tetapi Yeyan malah berdiri di hadapannya dan ingin menyerangnya. Kekuatan alam pembentukan tubuh? Apa dia ingin bunuh diri? Hal ini yang ada dalam pikiran setiap orang. Bang! Di bawah keterkejutan mereka, pukulan Yeyan juga melawan pukulan Feng Buyu bertubi-tubi. Terdengar suara frustasi di seluruh gelanggang Changyun dan terlihat Feng Buyu yang tubuhnya bergetar hebat sebelum melangkah mundur 3 langkah. Di sisi lain, Yeyan berdiri di atas gelanggang Changyun tanpa cedera di tubuhnya. Bruk!
Lapangan Changyun seketika menjadi hening. Tidak ada suara sedikit pun yang terdengar. Sepasang mata praktisi yang tidak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa. Keluarga Feng, keluarga Qi, Nenek Wa, kediaman wali kota, sekte Jianling dan lainnya terdiam tidak berkutik. Yelong, Yehu dan yang lainnya terlihat sangat terkejut, tetapi hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tiada tara, terutama Yelong. Saat ini tubuhnya bergetar hebat karena kegembiraan yang begitu besar. Bagus! 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 Dia terus mengatakan bagus secara berturut-turut sebelum berkata, tidak salah lagi, putranya Xiao Tian memang hebat, memang anggota keluarga kami. Hahaha! Suara tawa Yelong menggelegar ke setiap sudut lapangan Changyun. Dia juga tidak menyangka bahwa Yeyan telah mencapai tingkat ini. Bisakah kalian bersaing dengan alam pembentukan alkimia? Di kota Changyun ini, siapa yang bisa melakukannya? Tidak mungkin! Wajah Kidao dan yang lainnya terlihat sangat terkejut. Sebulan yang lalu, meridian dan tulang Yeyan benar-benar patah dan bahkan diafragmanya telah dihancurkan. Sungguh suatu keajaiban untuk melihatnya masih hidup. Akan tetapi, setelah sebulan berlalu, dia benar-benar mampu untuk bersaing dengan Feng Buyu. Dia ini apa? Seekor monster? Yeyan! Nenek Wa meneriakkan nama ini dengan sekuat tenaga. Ekspresi dingin yang terlintas di wajahnya membuat sekelilingnya menjadi sangat dingin. Dia! Seketika ekspresi Liu Qianqian yang di tribun berubah menjadi penuh rasa terkejut. Sebulan yang lalu diafragmanya rusak dan dia tidak mencapai tingkat alam manapun. Akan tetapi, hari ini dia telah mencapai level begitu tinggi. Ini barulah bakat sesungguhnya. Tidak heran dia berani berbicara seperti itu, tapi alamnya hanya mencapai alam kondensasi energi tingkat 9, kan? Tidak mudah untuk mencapai alam tingkat itu, belum lagi Kisan masih ada di gelanggang Changyun, dia sama saja akan mati. Liu Qianqian berujar sembari menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, para praktisi di kota Changyun juga menjadi tenang. Yang mereka pikirkan sama dengan Liu Qianqian. Anak muda ini begitu pamer. Kalau saja dia bersembunyi, mungkin saja dia bisa mencapai alam spiritual jiwa. Tapi, hari ini dia telah terekspos dan dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Kisan dan Feng Buyu pasti tidak akan membiarkannya tetap hidup. Semua orang bergumam. Namun pada saat ini, pandangan mata semua orang juga beralih ke sang sekte Jianling. Jika sekte Jianling juga menerima Yeyan sebagai murid saat ini, mungkin saja Yeyan akan selamat. Ekspresi pengurus dari sekte Jianling malah terlihat datar sembari berkata, Feng Buyu, tunjukkan pengetahuan hidupmu. Kesenjangan alam tidak begitu mudah untuk dilewati. Perkataan ini membuat semua orang mengerti. Sekte Jianling sepenuhnya memihak pada Feng Buyu, tetapi semua orang tidak terkejut dengan hal ini. Yeyan dan seluruh keluarga Ye telah menyinggung Yun Fexu. Siapa yang masih berani menerimanya? Banyak orang yang menggelengkan kepala. Yeyan yang berada di atas gelanggang Changyun juga mengerti hal ini. Justru karena dia mengerti sehingga dia bisa mengerti apa arti dari pertempuran ini. Kalau pihak lain tidak mati, maka keluarga Ye yang akan mati. Setelah memahaminya, sudut mulutnya melengkung menyerupai busur. Vitalitas harus dibunuh. Maka dari itu, mulailah membunuh hari ini.